is that you want me, but I said I would want myself. The reason that we I'll put you through hell. Just know me, yeah. Hello everyone. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip perpajakan. Konsep dan prinsip perpajakan. Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah, perpajakan tidak hanya berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial serta menstabilkan perekonomian. Konsep perpajakan meliputi berbagai jenis pajak yang dikenakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak properti, serta mekanisme pemungutannya. Kemudian untuk yang A, terdapat definisi dan konsep perpajakan. Secara umum, perpajakan dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang dikenakan kepada individu atau entitas untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Definisi perpajakan menurut pendapat ahli diantaranya, yang pertama, terdapat Burdenssoldt, yakni perpajakan sebagai sistem pemungutan dana yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mendanai aktivitas negara, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Kemudian yang kedua, terdapat James dan Alley menjelaskan perpajakan sebagai proses pemungutan kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan yang diterapkan untuk mendanai pengeluaran negara. Kemudian untuk yang ketiga, terdapat Owens dan Paul, yakni perpajakan sebagai mekanisme pengumpulan dana yang dilakukan secara teratur oleh negara berdasarkan undang-undang untuk mendukung berbagai program publik. Kemudian yang keempat, terdapat Lohman dan Legend yang di sini mendefinisikan perpajakan sebagai sistem di mana pemerintah mengumpulkan dana dari individu dan entitas bisnis berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar dan menggunakannya untuk kepentingan publik. Kemudian yang kelima, terdapat Schneider dan Baer dalam buku mereka terdapat Tax Policy and Administration yang mendefinisikan perpajakan sebagai instrumen ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai aktivitas publik dan mengerahkan perilaku ekonomi masyarakat. Kemudian untuk konsep perpajakan, di sini terdapat yang pertama, keadilan pajak. Keadilan pajak adalah salah satu prinsip fundamental dalam perpajakan. Keadilan pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Kemudian yang kedua, terdapat kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perpajakan merujuk pada kebutuhan akan aturan dan peraturan pajak yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Kepastian hukum membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan individu, serta mendorong kepatuhan pajak. Kemudian, untuk yang ketiga, terdapat kemudahan administrasi. Prinsip ini mengacu pada kemudahan yang terkait dengan pemungutan pajak dan pelaporan pajak. Hal ini termasuk penyederhanaan prosedur pengisian dan pelaporan pajak, serta penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses tersebut. Selanjutnya, yang keempat, terdapat efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dalam perpajakan merujuk pada kemampuan sistem perpajakan untuk mengumpulkan pendapatan tanpa mengganggu keputusan ekonomi yang diambil oleh individu atau entitas. Kemudian untuk yang nomor 5, terdapat transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan perpajakan. Wajib pajak berhak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan oleh pemerintah, dan pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik tersebut. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong kepatuhan pajak. Kemudian, selanjutnya terdapat jenis-jenis pajak.
Yang pertama terdapat pajak langsung, yakni pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau entitas berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau kepemilikan. Contoh paling umum dari pajak langsung adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak kekayaan. Kemudian yang kedua terdapat pajak tidak langsung, yakni pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa, dan biaya pajak ini biasanya ditanggung oleh konsumen. Pajak pertambahan nilai atau PPN dan cukai adalah contoh dari pajak tidak langsung. Kemudian selanjutnya terdapat sistem perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pajak dan dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Pajak yang berlaku di Indonesia meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Reformasi tersebut mencakup penerapan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan, peningkatan fasilitas pelaporan pajak, serta program-program edukasi perpajakan bagi masyarakat. Kemudian yang B, terdapat prinsip-prinsip perpajakan. Perpajakan adalah salah satu aspek penting dalam ekonomi suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama pemerintah, perpajakan berperan dalam mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Prinsip-prinsip perpajakan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam pemungutan pajak, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang pertama, terdapat keadilan pajak. Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam perpajakan. Prinsip ini dapat dibagi menjadi dua kategori. A. Keadilan horizontal. Prinsip ini menyatakan bahwa individu atau entitas yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama harus membayar pajak yang sama. Prinsip ini penting untuk mencegah ketidakadilan dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Kemudian yang B, keadilan vertikal. Prinsip ini menekankan bahwa individu atau entitas yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih tinggi harus membayar pajak yang lebih tinggi pula. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, untuk yang kedua, terdapat kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perpajakan merujuk pada kebutuhan akan aturan dan peraturan pajak yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Kepastian hukum sangat penting karena membantu menciptakan lingkungan yang stabil bagi bisnis dan individu. Selanjutnya, yang nomor 3, terdapat kemudahan administrasi. Kemudahan administrasi tidak hanya menguntungkan wajib pajak, tetapi juga pemerintah. Dengan sistem yang efisien, pemerintah dapat mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Kemudian, yang keempat, terdapat efisiensi ekonomi. Sistem perpajakan yang efisien seharusnya tidak menciptakan insentif bagi individu atau entitas untuk menghindari pajak. Untuk mencapai efisiensi ekonomi, pemerintah harus merancang kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan dampak terhadap perilaku ekonomi. Baik teman-teman, selanjutnya terdapat transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip penting dalam pengelolaan perpajakan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat lebih memahami kontribusi pajak mereka terhadap pembangunan dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudian yang keenam, terdapat stabilitas. Stabilitas dalam kebijakan perpajakan juga penting untuk menarik investasi.
Investor cenderung lebih memilih untuk menanamkan modal mereka di negara dengan sistem perpajakan yang stabil dan dapat diprediksi. Kemudian yang ketujuh, fleksibilitas. Fleksibilitas dalam sistem perpajakan merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Fleksibilitas dalam perpajakan juga mencakup kemampuan untuk menyesuaikan tarif pajak atau jenis pajak yang dikenakan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, yang kedelapan, terdapat pertimbangan eksternal. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak pajak terhadap lingkungan dan masyarakat. Sistem perpajakan tidak hanya harus memfasilitasi pengumpulan pendapatan, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kebijakan perpajakan. Misalnya, pajak karbon dapat diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan mempertimbangkan faktor eksternal, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang tidak hanya efisien dari segi ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Kemudian yang kesembilan, terdapat prinsip kemandirian. Prinsip kemandirian dalam perpajakan merujuk pada kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan tanpa tergantung pada sumber pendapatan luar negeri. Penerapan prinsip kemandirian ini mencakup upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di dalam negeri. Kemudian yang terakhir, terdapat adil dan progresif. Prinsip keadilan dan progresivitas dalam perpajakan menekankan pentingnya bahwa pajak yang dikenakan tidak hanya mencerminkan kemampuan individu atau entitas untuk membayar, tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial. Penerapan prinsip ini dapat membantu mencapai tujuan redistribusi kekayaan dan menciptakan masyarakat yang lebih seimbang secara ekonomi.